setelah ada penelitian, ternyata umat Islam itu yang taat seperti panjenengan itu tidak lebih dari 30%. Ini survei teman-teman, Pak. Dan ini asli. Aslinya bagaimana? Karena begini, umat Islam yang taat di Indonesia ini, yang seperti jenengan ngantuk-ngantuk ya sholat subuh, kemudian masih ngantuk lagi ya pengajian, mau mendengarkan dan sebagainya, ini tidak lebih dari 30%. Ada yang mengatakan ini adalah Islam kanan ya. Mungkin disingkat begitu. Ini tidak lebih dari 30%. Kemudian yang lawan kata dari kanan kiri kan. Ini yang muslim tidak mau sholat, senengannya maksiat. Jadi lawan kata dari yang kanan tadi. Yang muslim taat, tapi ini muslim yang maksiat. Mungkin bisa dikatakan dia ini yes KTP-nya saja Islam, tapi orangnya tidak melaksanakan perintah Islam. Ini juga sama, Pak, 30%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi dzalika adaful iman. Para jamaah hadirin salat subuh rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga nikmat itu bisa kita rasakan. Kita bisa beribadah dengan baik, ada kesehatan yang telah diberikan Allah kepada kita, kesempatan yang telah juga diberikan kepada kita, dan juga hidayah yang selalu diberikan kepada kita. Tanpa itu semua rasanya kita tidak akan bisa berbuat banyak. Sehingga kalau kita melihat hari ini, umat Islam itu banyak tetapi tidak bisa berbuat banyak. Jadi kalau kita lihat, memang ini menjadi semacam pemikiran atau refleksi bagi kita semuanya. Kalau umat Islam ini banyak, mestinya bisa menang banyak. Tetapi umat Islam ini banyak tetapi tidak bisa berbuat banyak. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah mengikuti apa yang beliau tuntunkan, apa yang beliau ajarkan, sehingga dengan istiqomah itu kita kelak kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, salam dari Ustadz Khairuddin, belum bisa rawuh karena masih di luar kota. Ini tadi alhamdulillah juga bisa menggantikan. Yang terpenting bagi kita Bapak Ibu, umat Islam itu, saya melihat hari ini kita mungkin perlu ya, untuk bersama-sama refleksi. Mudah-mudahan Ramadan yang sudah kita laksanakan 1 bulan penuh kemarin itu masih terbawa. Jadi rasa Ramadan ini harus terbawa setiap saat pada diri kita. Kenapa demikian?
Kadang-kadang manusia itu begini Pak Bu, Ramadan sudah lewat, ya sudah selesai. Padahal kalau kita melihat itu Ramadan ini rasanya harus kita bawa sampai menuju Ramadan kembali. Nah kalau sudah begitu, insya Allah umat Islam ini akan diberikan kemenangan. Tetapi yang terjadi adalah Ramadan, ya Ramadan. Maksudnya Ramadan itu ya sudah di bulan Ramadan. Tapi selain Ramadan ini tidak ada. Nah dari sini Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang muslim, mari kita ini punya kewajiban bersama-sama untuk dakwah. Ternyata dakwah itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini berat. Orang Jawa itu Pak, kalau ngajak baik oke. Tapi kalau mencegah yang tidak baik ini kadang-kadang masih ewuh pakewuh ya. Ewuh pakewuh apa sih? Ya sungkan gitu Pak ya. Kadang-kadang kita ini maaf kayak belangkon Pak. Belangkon itu depannya rata, belakangnya bendol. Maksudnya apa? Di depan tuh tidak wani ngomong, tapi di belakang tuh ngerasani. Nah itu ciri-ciri kita itu begitu kadang. Maka untuk mengajak dakwah itu sejatinya tugas kita semuanya Bapak. Bapak Ibu sekalian, umat Islam ini Pak Bu, setelah ada penelitian, ternyata umat Islam itu yang taat seperti panjenengan itu tidak lebih dari 30%. Ini survei teman-teman Pak. Dan ini asli. Aslinya bagaimana? Karena begini, umat Islam yang taat di Indonesia ini, yang seperti jenengan ngantuk-ngantuk ya sholat subuh, kemudian masih ngantuk lagi ya sik pengajian, mau mendengarkan dan sebagainya, ini tidak lebih dari 30%. Ada yang mengatakan ini adalah maaf Islam kanan ya. Mungkin disingkat begitu. Ini tidak lebih dari 30%. Kemudian yang lawan kata dari kanan kiri kan. Ini yang muslim tidak mau sholat, senengannya maksiat. Jadi lawan kata dari yang kanan tadi. Yang muslim taat, tapi ini muslim yang maksiat. Mungkin bisa dikatakan dia ini yes KTP-nya saja Islam, tapi orangnya tidak melaksanakan perintah Islam. Ini juga sama Pak, 30%. Maknanya apa? Jadi imbang antara yang taat dengan yang maksiat ini imbang. Tapi ternyata yang lebih banyak itu yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini mungkin orangnya menyingkat STMJ. STMJ itu sholat terus, maksiat jalan ya. Ini tengah-tengah Pak. Juga ada yang mengatakan apa namanya, singkatannya begini apa? Kadang beras, kadang ketan. Ya kadang-kadang waras, juga kadang-kadang edan. Ini tengah-tengah. Ini lebih banyak daripada yang kanan. Berapa jumlahnya? 40%. Jadi 30 kanan, 30 kiri, tengah-tengah 40. Tetapi sekarang ini yang tengah-tengah ini sudah mulai juga banyak. Mungkin yang kiri tadi mulai geser juga ke kanan, maksudnya tengah-tengah, sehingga tengah-tengah ini menjadi 50%. Dan juga yang baik, yang taat itu juga geser 5% menjadi 25%, sehingga yang tengah-tengah itu 55%, Pak. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, kira-kira banyak mana Pak jamaah masjid dengan jamaah warkop ya? Jelas warkop ya? Ini yang bapak-bapak. Yang ibu-ibu, jamaah pengajian dengan jamaah senam, ini banyak mana Pak? Tapi bapak-bapak tidak bisa jawab. Yang ibu-ibu, setelah saya survei Pak, kalau saya pengajian pagi-pagi lewat itu akad pagi begini, namanya mall, parkiran yang luas begitu, dibuat senam itu penuh Pak. Jadi parkirannya itu bukan parkiran penuh mobil, tapi parkiran manusia ikut senam berjamaah. Tetapi kalau sholat berjamaah tidak banyak. Yang banyak senam berjamaah.
Terus lagi Bapak Ibu, yang namanya konser. Konser itu lapangan yang luas begitu, penuh berjubel. Sholat Id yang terkenal sholatnya manusia setahun sekali itu, atau setahun 2 kali, itu kadang-kadang juga lapangan tidak penuh. Lapangan tidak penuh. Maknanya apa? Jadi orang-orang yang taat itu kalah dengan yang tidak taat, atau masih tengah-tengah tadi. Itu kalau dijumlahkan umat Islam itu berarti 25% sekarang. Itu persis panjenengan yang bersemangat untuk melakukan sebuah perubahan ini ya 25%. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau sudah melihat begini, kita tidak boleh merasa umat Islam ini sudah banyak. Jadi gambarannya itu umat Islam ini ya seperti itu. Maka dibutuhkan yaitu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang di situ kalau kita melihat di dalam surat An-Nahl ayat 125, itu tugas dakwah itu ternyata tugasnya adalah kita semua, Pak. Mohon maaf, bukan tugasnya Pak Ustadz, Pak Kiai, tapi tugas kita semuanya untuk berdakwah. Semuanya wajib untuk berdakwah dengan posisinya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah, ngejao sapa sira. Itu diminta untuk mengajak, dan kalimat sira di situ adalah am itu umum, untuk siapapun, bukan untuk ustadz saja, bukan. Jadi ajaklah ustadz, tidak. Kalau ustadz ini sudah tugasnya harus begitu, tapi yang lain itu harus dakwah juga. Ngajaknya kemana? Ila sabili rabbik, menuju jalan Tuhanmu. Menuju jalan Tuhan ini maknanya adalah yang non muslim kita ajak ke muslim, yang sudah muslim kita ajak menuju taat, yang sudah taat kita ajak menuju istiqomah. Ini perjuangan dakwah. Kalau tidak begitu Pak, umat Islam ini akan berangsur-angsur habis. Ya memang stempelnya Islam, tetapi tidak Islam. Dan kita merasakan hari ini. Ini alhamdulillah masjidnya besar, ada bawah, ada atas. Tapi kalau masih kosong kan eman-eman. Kita lihat bioskop itu masuk sudah bayar, antri, tapi penuh, tidak dapat pahala. Tapi kalau masjid itu masuk tidak bayar, tidak antri, dapat pahala, tapi tidak penuh. Itu menurut panjenengan kira-kira orang yang nonton bioskop itu sadar enggak itu Pak, kira-kira? Kalau masuk bioskop tidak ada pahalanya itu kira-kira. Maka tugas kita dakwah ila sabili rabbik itu caranya bil hikmah, dengan hukum-hukum yang kita sampaikan. Yang pertama, yang kedua wal mau'izatil hasanah, ngajak yang baik. Ucapan kita, perkataan kita yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah dengan bantahan yang baik pula. Bapak Ibu sekalian, coba dipirsani, kalau kita ini dakwah kita ini ternyata memang masih belum maksimal. Yang hadir ini umpama dihitung sampai 50 Pak, tidak sampai. Terus dianggap 50 ya, biar nanti ngitungnya gampang sama ibu-ibu di bawah ya. Bapak Ibu sekalian, ayo kalau kita nilai dakwah betul, panjenengan semua ini punya kewajiban, satu orang yang hadir ini setiap bulan itu punya kewajiban ngajak satu orang saja. Tidak bisa 2 bulan.
Nggak bisa lagi 3 bulan sekali ngejak satu orang datang ke sini berjamaah. Satu orang ngejak satu. Kalau nggak kuat lagi mentok setahun sekali, masa nggak bisa setahun ngajak satu? Maksudnya apa? Dengan panjenengan semua ngajak itu masjid ini penuh, Pak. Kalau panjenengan itu mungkin ngomong seperti kuliah itu kan semesteran. Semester itu sama jenengan semua atau kita semua ngajak satu orang. Setiap orang ngajak satu orang. Berarti 50 dikalikan 2, 100. Kalau 100 itu ditambah 50 yang hadir 150, insya Allah ini penuh ya. Ini kalau kita punya kebersamaan di dalam dakwah. Setelah mereka masuk ke sini baru kita isi. Hikmah itu, hukum-hukum itu kita sampaikan ke mereka. Ternyata Islam itu enak. Karena selama ini Islam itu dianggap tidak enak. Kadang-kadang Pak, mohon maaf, kita coba kita saja ya, kita ya. Kalau kita ini sudah berpikir iya Islam ini abot. Nah kalau sudah berpikir begitu, yang taat seperti jenengan aja ngomong abot, apalagi yang tengah-tengah taatnya, apalagi yang kiri tadi berat. Makanya kadang ada yang simple, Islam itu aja angel-angel. Gak sholat gak apa-apa, yang penting atine. Nah, akhirnya disimpulkan sendiri atine apik ya apik. Ndak sholat ndak apa-apa. Ini ada berpemahaman begitu akhirnya. Maka ila sabil rabbik ini bil hikmah, hukum-hukum disampaikan. Wal mau'izatil hasanah, dengan kalimat yang bagus. Mungkin dakwah kita ini Pak kurang mengenakkan, kurang menyejukkan. Di dalam hadis itu yassiru wala tu'assiru. Berislam itu berilah kemudahan, jangan kesusahan, kesulitan. Di Al-Quran juga jelas, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu mengendaki kemudahan. Maka kadang-kadang perlu sikap dakwah kita ini membuat orang itu mudah. Jangan ditakut-takuti di dalam berislam. Oh, awak mulai gak sholat mlebu neraka. Kamu mulai gak belum ngaji masuk neraka. Sidik-sidik neraka. Itu tidak apa-apa kalau untuk jamaah yang sudah taat. Tapi kalau untuk yang awal-awal itu Pak, Bu, harus didekati dengan baik. Dulu kita ini kalau pertemuan semacam apa, reuni SD, SMP, SMA. Dulu kita mikirnya begini, wah reuni kumpul saja, ndak ono manfaate. Paling nanti muncul CLBK, cinta lama bersemi kembali gitu. Paling ini, akhirnya ndak datang. Tapi itu kalau niat kita, oh mumpung ketemu, diceramai, didakwahi, mudah-mudahan. Kadang-kadang kita pun ketika ada reuni itu tanya, panitia sopo iki? Reuninya nanti apa isinya? Untuk nanti tukar kado. Nah, tukar kado iki coba kita masuk. Nanti gini loh ya, mumpung reuni ketemu. Sebelum acara lain-lain itu, ayolah ada pengajian sidik-sidik. Agak saya suwe-suwe 15 menit lah. Masa gak kanti 15. Oh iya, siapa sing ceramah? Nah, sembarang siapa? Jangan langsung aku sing ceramah, jangan Pak. Siapapun ya. Lek ada teman kelas kita atau teman sekolah kita ada, teman sekolah saja. Lu kok gitu? Iya, gak bayari, enak. Oh gitu, ya coba sama cari. Nah ternyata setelah cari, dia ngomong, oh dapat teman. Loh, sing takut iku sapa? Oh iku ya iso ceramah sik wae. Nah, akhirnya itu disampaikan. Ada waktu kita ngomong, Pak. Dengan begitu kenapa? Mereka akan terberikan pencerahan sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Tidak harus banyak. Yang penting mereka masuk ilmu yang kita sampaikan.
Nah, caranya bagaimana? Lah dakwah inilah Pak, Mau'idatul Hasanah ini. Ternyata di luar sana itu banyak yang belum mengerti tentang Islam, banyak sekali. Maka tugas kita ini menyampaikan pelan-pelan. Kadang-kadang namanya teman, setelah dapat ceramah begitu, setelah makan ngobrol, Mas, aku iki ya ono ya ini pancet ta, ndak iso mandek. Aku iki kadang-kadang ya minum, kadang-kadang ya mandek. Aku iki jane ngerti lek iki dosa. Bayangkan, dia sudah ngerti. Aku jane ngerti lek ini dosa, tapi saya tidak mampu. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah ngerti tapi dia tidak pengen pergi itu ada berapa penyebab? Satu, memang dia itu punya teman yang mengelilinginya. Yang kedua, memang dia ini sudah kadung fanatik, kadung senang dengan itu, maka dia tidak akan bisa beralih. Itu pun setelah kita sampaikan ya tidak apa-apa lah Mas, mumpung masih hidup itu kan bisa kita minum ya, mumpung masih hidup. Setelah disampaikan begitu Pak, ternyata yang terjadi adalah, loh kenapa? Saya berarti boleh minum. Kalau boleh minum berarti maknanya saya ini, loh gimana kamu tidak boleh minum? Wong sampean itu ngerti hukumnya. Nah kalau ngerti hukumnya kan mestinya ditinggalkan. Tapi kalau kamu belum meninggalkan ya mudah-mudahan umurmu dipanjangkan. Kalimat kita hanya begitu. Loh kok begitu? Ya besok tobat. Cocok ketika kita sampai minum itu malah sakit, masuk rumah sakit dan matinya dapat ya, terus gimana? Nah ternyata mereka ini butuh sentuhan Pak, dan sentuhan ini tidak banyak yang diajarkan oleh. Nah ini tugas dakwah kita. Makanya dari itu Bapak Ibu sekalian, Mau'idatul Hasanah kita ini penting, karena tugas kita hanya menyampaikan. Perkara nanti dihukumi oleh Allah itu dia jadi baik dan tidak baik, itu Allah yang memberikan hidayah semua. Bapak Ibu, saya panjenengan ini termasuk orang-orang yang hanya kewajibannya menyampaikan. Untuk urusan hidayah kita serahkan kepada Allah. Maka doa-doa kita pun juga kita sertakan kepada orang-orang yang kita dakwahi supaya dapat hidayah. Hanya itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ketiga tadi, ayolah kita bantah dengan bantahan yang baik. Kalau dia itu ndreweli, kalau dia itu ngomel terus, yang dia itu mau menentang, ayo dibantah yang baik. Jangan lek kon macam-macam masuk neraka. Loh, jangan begitu Pak. Tetapi kalau sudah mentok kalimatnya, ya monggo, itu terserah kamu. Hidup mati, surga neraka itu diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tinggal milih. Ada yang mengatakan begini ya, aku masuk surga atau neraka kan sudah haknya Allah, sudah takdirnya Allah. Ngapain saya repot-repot? Toh nanti saya masuk neraka, surga atau neraka itu kan sudah dipastikan oleh Allah. Jadi kan kenapa kita harus sholat setiap saat? Lek waktu dia masuk surga ya surga. Itu sempat tersampaikan. Nah kadang-kadang perlu pemahaman kepada mereka. Ya akhirnya apa kita sampaikan? Takdir itu Mas menyesuaikan apa yang kita lakukan. Nah kalau takdir kita ini baik, berarti perilaku kita ini baik, sehingga takdir itu dijemput oleh kebaikan kita. Kalau kita ini tidak menjemput takdir itu dengan baik, ya berarti memang Anda kepingin tidak baik. Loh kok bisa begitu? Di dalam Al-Quran surat As-Sam juga jelaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada kita, yaitu mana yang fujur, yang rusak, mana yang takwa, itu sudah diilhamkan. Manusia itu sudah bisa ngitung mana yang baik, mana yang tidak baik, sudah bisa ngitung. Pertanyaannya sederhana. Allah itu mengajak kita kepada surga. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah itu mengajak kita kepada rumah keselamatan, yakni surga. Lek Anda itu masuk neraka, bukan Allah yang ngajak. Yang ngajak siapa? Ya kamu sendiri. Karena Allah mengilhamkan itu semua kepada kita masing-masing. Nah, pelan-pelan begitu. Setelah itu berpisah, Pak. Lama berpisah.
Alhamdulillah tiba-tiba ketemu itu kemarin ya berubah. Alhamdulillah. Karena kita tidak bisa. Bayangkan Nabi Muhammad SAW yang luar biasa begitu banyak mengislamkan orang-orang Arab pada waktu itu. Lah pamannya sendiri tidak bisa beriman. Ini yang harus kita pahami. Karena itu urusan Allah. Hak hidayah itu haknya Allah, bukan kita. Kita hanya menyampaikan. Maka penting bagi kita untuk berdakwah dengan yang baik, tahu hukum-hukum dan juga membantah yang baik. 3 konsep ini yang harus kita bawa. Karena kadang-kadang manusia ini Pak terjebak kepada kegelisahan dia itu yang aku gak bisa ngajak orang. Akhirnya dia dengan segala cara, bagaimana caranya, malah kepingin dianggap orang itu pintar, orang itu alim, dia malah menunjukkan begitu. Sebetulnya tidak begitu. Ngajak ini sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu yang menjadi katakanlah guru, ya tugasnya guru mengajak yang di lingkungan sekolah, mulai dari teman guru, siswanya itu diajak. Ini yang guru. Yang menjadi dokter sama. Bahkan Pak, dokter itu kalau ngajak orang itu berislam lebih baik. Loh kok bisa begitu? Karena apa? Orang itu butuh dengan dokter itu. Orang itu kalau sudah butuh dikasih resep itu manut. Nah, jadi dokter ini ada teman dokter itu yang dia ini pinter dakwahnya. Nah, dakwahnya pinter itu bagaimana? Makasih. Ketika itu ngomong begini Pak dokter, Bapak ini sakit ya, kepingin sembuh ya. Iya kepingin tidak pakai obat sembuhnya? Iya kepingin. Gampang Pak. Apa itu? 1, Bapak kalau malam hari itu jangan sampai tidak tahajud Pak. Apa hubungannya dengan kesehatan Bapak? Kalau Bapak itu bangun malam hari, mandi, seger, itu nanti penyakitnya Bapak ini hilang. Jadi migrain Bapak ini hilang. Terus sujudnya agak lama Pak ya. Jangan kurang sujudnya dari 5 detik. Syukur-syukur bisa lebih. Karena sekarang ini setelah diteliti Pak, orang-orang itu banyak penyakit begitu karena sujudnya gak sampai 5 detik sudah berdiri. Jadi kalau sujud itu minimal itu 5 detik. Dan itu ternyata dihitung pas dengan doanya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu kalau diangen-angen pas 5 detik. Itu kalau cepat. Tapi kalau sambil lambat tenang, insya Allah lebih. Nah, kadang-kadang penyakit kita itu di situ. Ternyata fungsi sholat itu penting. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak ini sering sholat enggak? Waduh Pak, jangankan tahajud, sholat wajib aja saya bolong-bolong. Nah, ini pasiennya terbuka. Tapi dokternya tadi enggak ngomong, Pak, jenengan sholat fardu loh ya, jenengan sholatnya bolong-bolong, kan enggak enak, malu kan. Nah, tadi dokternya ini juga pinter cara ngemas pertanyaan tadi. Bapak jangan sampai enggak sholat tahajud, batinnya yang ini, yang sakit. Nah, tahajud, sholat fardu saja saya bolong-bolong, batinnya begitu. Tapi akhirnya enggak malu mengatakan begitu. Tapi kalau Bapak ini enggak pernah sholat ya, enggak enak ini pertanyaannya. Nah, inilah yang harus dikemas Pak. Nah, kalau Bapak ini belum sholat fardu ya fardunya dilengkapi. Insya Allah Bapak sembuh. Terus yang kedua Pak, Bapak ini kalau pengen sehat lagi, ayo sholat duha itu dilaksanakan. Ternyata sholat duha itu sedekah kita. Ternyata setelah dilaksanakan sembuh Pak. Akhirnya ketika itu kan dia imannya semakin kuat. Nah, akhirnya ke dokternya itu enggak kemana-mana, ke dokter itu terus. Nah, termasuk juga ada pasien non muslim itu juga diislamkan. Nah, memang sebenarnya dokter ini dakwah itu bagus Pak. Karena orang itu butuh sehat. Nah, ini dokter ini ngomong, Bapak sakitnya sudah lama, sudah. Nah, Bapak ini pengen sembuh ya. 1 Pak, Bapak harus puasa. Puasanya itu mulai subuh sampai maghrib. Tanyalah pasien ini, subuh itu apa sih Pak? Duh, subuh itu, oh iya maaf,
Bapak ini agamanya non muslim ya. Ya maaf ya, kami muslim ini kalau sekitar jam 4:30 itu sholat subuh. Jadi ada adzan, sholat subuh. Nah sebelum itu kami makan dulu, makan sahur. Nah setelah adzan itu berhenti. Kenapa kok imsak berhenti? Tambah tidak ngerti Pak. Jangan susah-susah ngasihnya. Adzan berhenti. Nah, kalau bisa sebelumnya, kalau sudah tahu jamnya jam sekian berhenti. Tapi memang di Islam itu begitu. Oh pas adzan berhenti. Dia kepikiran nanti kalau sudah sore menjelang ini ada adzan lagi maghrib namanya, itu berhenti Pak. Berbuka Pak. Akhirnya dia itu ingat-ingat adzannya tadi. Dengan ingat adzan itu lantunannya didengarkan, akhirnya masuk Islam. Cara-cara begini nih Pak juga harus kita lakukan. Sehingga kenapa kalau kita ini harus dakwah, Bapak Ibu sekalian, karena jumlah kita ini tidak banyak Pak. Bukan berarti kita ya sudah itu urusannya Allah, itu tidak begitu. Karena kalau kita ini mau berdakwah itu adalah tugas kenabian, tugas Rasul itu juga kita harus menyampaikan. Maka di dalam surat Al-An'am itu Allah menyampaikan, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dum bima kanu yaksibun. Wa kadzalika seperti halnya keadaan itu. Keadaannya bagaimana? Panjenengan saya yakin di WA itu mesti rame. Keadaan ini koyok ngene, gak berubah macam-macam. Sini begini begitu. Ini maknanya apa? Karena keadaan kita ini Pak disesuaikan dengan kebutuhan kita. Masyarakat kita ini kalau maaf tidak baik, munculnya juga pemimpin yang tidak baik. Salah siapa? Ya salah kita juga. Tapi kadang-kadang orang dibalik, salah pemimpin, salah begini. Nah, bayangkan coba, kemarin ketika pemilu itu saya pernah tanya ke orang, Pak, jenengan pemilu dapat uang berapa? Lumayan Mas. Biasanya aku oleh 100-200, iki oleh 500. 500 dari mana? Satu pilpres, pileg RI provinsi daerah itu sama DPD-nya itu paketannya, satu paket dapat 100 ribuan ya, 500 ribu. Ini satu. Berikutnya saya tanya, dapat berapa Pak? Wah dinaiki rejo Mas. Rejonya apa? 1 juta saya dapat. 1 juta, iya. Nah terus kok bisa Pak? 1 juta itu lumayan banyak loh Pak. Iya. Karena setiap pertemuan sangguni 1 seket. Nah pertemuannya berapa kali? Saya 3 kali pertemuan 450. Nanti hari-harinya saya dikasih lagi Mas. Tak pikir ya Allah. Nah memang keadaannya begini. Makanya ada kalimat orang-orang itu, ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku tendang. Itu dan ini nyata betul Pak. Ada orang yang taat, yang muslim taat, dia ngisi pengajian, kemudian ya minta doanya tolong dipilih, ya tidak dipilih, muslim taat. Tapi yang maksiat datang ngasih duit, ya dipilih Pak. Makanya kadang-kadang tidak salah kalau manusianya sudah keadaannya begini, ya pemimpinnya juga begini. Maka di dalam surat Al-An'am tadi jelas, wa kadzalika, seperti halnya peristiwa itu, peristiwa yang kondisinya begitu, nuwalli ba'dadz zalimin, kami jadikan penguasa sebagian orang-orang zalim tadi yang gampang ngasih duit tadi, ba'dun, sebagai pemimpin dari orang-orang yang juga sama-sama zalim tadi, bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka lakukan. Lah berarti Pak, Bu, Mas, lek keadaannya kita begitu, itu berarti menghidupkan gaya mereka begitu. Kadang-kadang mohon maaf, saya pernah ngetes Pak ke jamaah pengajian itu. Mudah-mudahan di sini tidak ya. Saya tanya, bapak-bapak,
Ternyata pemilu itu enak ya. Oh enak Pak, enak Ustaz. Angsal pinter Pak. Wah macam-macam Ustaz. Maknanya begini, lah wong sing seneng ngaji saja itu masih suka dapat amplop, apalagi yang tidak ngaji. Lah wong yang ngaji saja itu masih mengharapkan itu. Lumayan tat kena gitu beras. Saya itu mikir, panjenengan ini gajinya berapa? Pekerjaannya apa? Lek pekerjaannya memang tidak ada, saya masuk. Makanya saya kasih resep waktu itu. Bapak Ibu ini fikih, saya katakan fikih. Maka fikih ini perlu dicermati. Karena fikih itu kaidahnya kulluha bi'tibaril masolih wa tarkil mafasid. Fikih itu fungsinya yaitu mengajak kepada kebaikan, wa tarkil mafasid, meninggalkan kerusakan. Saya tanya waktu itu begini, Bapak Ibu panjenengan lek dapat duit diterima, alhamdulillah, boleh tadi ya, boleh. Tapi jangan dipilih. Waduh, terus kadung tak coblosan. Ya sudah, itu sudah peristiwa yang lalu. Tapi ke depan jangan begitu. Itu namanya riswah, itu di situ suap. Jenengan dikasih duit, jenengan nyoblos, namanya riswah, suap. Itu tidak boleh. Nah bolehnya bagaimana? Anda dikasih duit. Pertanyaan saya ada dua. Satu, apakah jenengan itu takut enggak terima duit? Yang kedua, apakah panjenengan kepingin duit atau butuh duit? Kalau butuh Pak, butuh, itu boleh diterima. Tapi kalau dia itu keinginan, pingin, tidak boleh. Bedanya butuh dengan ingin. Butuh itu Pak, kondisinya mepet. Saya sampaikan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu butuh, silakan diterima, tapi jangan dicoblos. Butuh itu satu, daripada jenengan utang orang tidak bisa bayar, diterima duitnya. Hukum duit tidak apa-apa selama panjenengan beramal baik. Satu, diterima, tapi yang kedua tidak dicoblos. Ini fikih Pak. Makanya hati-hati dulu, tenang. Menyikapi fikih ini tidak boleh gegabah, tenang. Kok bisa begitu diterima? Pak, ini bahaya nih, kalimat saya ini kan bahaya, harus dicermati. Kalau tidak diterima, ini tembakan ini tidak diterima, mesti akan ditembakkan ke orang lain. Maka jenengan amankan pelurunya orang itu, amplopnya jenengan amankan. Dia kan menyiapkan katakanlah 200.000 amplop, maka jenengan amankan amplop itu. Nah, lek jenengan tidak butuh duit, masukkan ke kotak masjid, tidak apa-apa. Tapi lek jenengan butuh, daripada jenengan hutang orang tidak bisa ini, jenengan pakai, tidak apa-apa. Butuh ini sifatnya darurat. Kaidah fikihnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu dibolehkan untuk mengambil. Orang makan bangkai haram, jelas. Tapi kalau keadaannya dia terpaksa, dia harus dimakan. Terpaksa. Makanya kalimatnya orang butuh itu terpaksa, dan terpaksa itu darurat. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah jenengan itu tidak nerima duit takut kena fitnah? Karena kadang ada orang itu dititeni, oh gak gelem nerima, berarti iki musuhe. Kadang-kadang begitu. Kalau sudah dicing begitu jenengan takut, nah, maka diterima. Takut. Tadi karena tidak butuh, masukkan kotak masjid. Tapi jenengan itu nerima duit dan nyoblos, itu namanya kena riswah. Karena apa yang jenengan panggil itu begini, orang ngasih duit itu niatnya buruk apa baik? Ustadz, kalau orangnya baik bagaimana? Loh, orangnya baik karuan, dia mungkin bersedekah, mungkin gitu aja. Tapi kalau orangnya tidak baik, jenengan pilih salah. Nah, terus gimana? Ya jangan dipilih. Waduh, kemarin sudah terlanjur kan. Saya pikir suwungi podo ae. Jangan ngomong podo ae, semuanya dipilih. Milih yang baik. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, sebagai penutup,
Kalau kondisinya begitu, Allah akan jadikan pemimpin dari kalangan-kalangan yang begitu. Memang keadaan kita akan gimana? Ya memang begitu. Jangan menyalahkan keadaan. Kalau salahkan, salahkan siapa? Ya salahkan kita semua sendiri ini. Ayo kita ini dakwah. Karena tugas dakwah ini tugas kita semua, Pak. Karena kalau kita tidak mencegah amar ma'ruf nahi munkar itu, maaf, akan tumbuh subur keadaan begitu. Orang sekarang itu ngelaruni rusak, Pak. Di pondok-pondok itu sekarang, masjid pondok itu sekarang ada yang sudah nyeting bagaimana caranya di masjid atau di pondok itu ada warkop. Ada tempat-tempat begitu. Pernah di Krian itu ada pondok, ada warkop yang pakai musik-musik dan ganggu sekali, Pak. Maka ini terjadi. Kenapa anak pondok itu ya jenenge dia pondok, tapi kalau keluar ya dia ngopi-ngopinya ya sebegitu. Apakah tidak boleh ngopi? Saya sering ngomong ke anak-anak, lek ngopi lho nang omah gawe kopi lah cukup. Cangkruk-cangkruk di rumah. Makanya kadang-kadang saya pernah ngomong ke takmir masjid, takmir di masjid itu coba kasih dispenser apa wifi. Ya biarkan anak-anak itu cangkrukannya di masjid, tidak harus ya warkop. Jadi kalau di masjid itu cangkruk, itu minimal yang dia diskusikan tuh tidak jauh-jauh itu, karena sungkan. Mau buka internet di warkop tidak ada pengamannya, tapi kalau di masjid itu aman. Sungkan, ini rumahnya Allah, masa buka sih nggak tepat. Nah itu dia akan punya filter begitu. Maka disinilah peran-peran kita untuk menjaga amar ma'ruf nahi munkar sehingga insya Allah kita diberikan kemenangan. Nah maka Bapak Ibu, ayolah kita bareng-bareng. Sekali lagi kalau kita satu orang ini ngajak satu, setiap bulan saya yakin masjid ini akan menjadi penuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Nasrullah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.